Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid. Eh, dengan NIM 0483172223, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Yaitu di mana tugas ini diminta untuk pengerjaannya yaitu mempunyai kriteria penilaian dalam tugas ini adalah bagaimana mengimplementasikan arsitektur dan struktur proyek view JavaScript, struktur folder, struktur penanaman file, penamaan file, struktur komponen, menerapkan pemakaian, view komponen, dan template. Terus penggunaan data binding dan directive, array, dan filter sebagai formatting, data text untuk list rendering, penggunaan fungsi menampilkan data mustek, vtag, HTML, dan fungsi data binding, vbind, vmodel, yang tepat dan sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat data daftar menerapkan vfor untuk pengolahan data array. Penggunaan kondisional, fungsi kondisional PE, VL, VLC, VSO yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Penggunaan properti, computed ataupun metode, menerapkan dengan sesuai watcher, minimal menggunakan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Formulir input dan validasi input sederhana serta penggunaan event handler melalui mouse dan keyboard, menampilkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan menggunakan atau yang perlu diisi pengguna yang tepat sesuai dan memudahkan pengguna menerapkan event handler melalui mouse dan keyboard sebagai pengalaman interaksi yang lebih mudah untuk pengguna. Kreativitas dalam menampilkan interface yang mudah bagi pengguna dan memberi pengalaman pengguna yang nyaman. Dan penjelasan video menyelesaikan tugas dengan sistematika. Dan alur berpikir yang dapat menjelaskan penerapan fungsi-fungsi beserta argumen pendukung yang digunakan dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan view.javascript. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Oke, di sini ada sumber referensinya teman-teman. Dan ini bahannya. Saya sudah download semua. Oke. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Oke, kita buka foldernya teman-teman. Sini foldernya saya akan buka. Foldernya sudah saya siapkan yaitu ada di tugas 3 bagian pemrograman berbasis web. Tugas UI. Oke. Select folder. Oke. Oke, di sini akan ditampilkan yaitu adalah file index yang digunakan sebagai halaman utama dan tempat mount view pada elemen ID app, folder asset, CSS berisi file style, terus untuk mengatur tampilan aplikasi, folder data berisi data bahan ajar .json yaitu yang dari tugas, yang disiapkan dari tugas, terus sebagai sumber data dummy-nya yaitu data bahan ajar JSON tadi. Folder JavaScript berisi app.javascript, service.api.javascript, dan folder komponen. Folder template berisi template HTML untuk masing-masing komponen. Oke. Pada aplikasi ini, data tidak diambil dari database, tetapi dari file JSON. Di dalam file JSON, terdapat data UP, BJJ list, kategori list, terus ada tracking, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk menampilkan stok bahan ajar, pilihan paket, pilihan pengiriman, dan data tracking delivery order. Ada kode, judul, kategori, BJJ, lokasi, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah menggunakan beberapa komponen view, yaitu komponen BA stock stable digunakan untuk halaman stok bahan ajar. Komponen do tracking digunakan untuk halaman tracking delivery order.
komponen order form digunakan untuk form pemesanan, komponen status batch digunakan untuk menampilkan status stok ini. Terus di dalam status batch ini ada yaitu seperti aman, menipis, dan kosong. Kosong, menipis, dan aman. Nanti dia kalau misalkan dia kurang dari ini dia akan kosong, dan kalau dia mencukupi dia akan aman, dan kalau dia kurang dari ketentuan dia akan menipis. Komponen app modal digunakan untuk pop up konfirmasi penghapusan data nanti teman-teman. Ini app modal. Pada bagian template juga di sini kita akan saya akan jelaskan untuk data binding dan direktif. Yaitu pada bagian template ini, bagian template yang sudah saya siapkan. Pada bagian template ini penggunaan mustex atau dua kurung perawal untuk menampilkan data. Juga menggunakan vModel untuk menghubungkan input form dengan data view untuk atribut seperti kelas dan value. Saya terus menggunakan vbind atau tanda titik 2 untuk menampilkan data array. Terus menggunakan vfor untuk kondisi tampilan, menggunakan vif, velse, if, velse, dan vshow. Order, status, stok. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita coba demokan. Karena dia menggunakan JSON, jadi dia harus menggunakan live server ya teman-teman. Jadi kita coba buka pakai live server. Oke, setelah tampilan demonya tampil pakai menggunakan live server tadi, inilah tampilan dari web yang sudah kita siapkan menggunakan indeks tadi teman-teman. Jadi di dalam sini itu kita bisa demokan ada yang namanya stok bahan ajar, tracking do, terus pemesanan. Oke. Baik, kita coba masuk ke bagian stok bahan ajar. Kita coba. Pada halaman ini, data bahan ajar ditampilkan dalam bentuk tabel. Kolom yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok, safety stok, terus dan aksi. Harga sudah diformat menjadi rupiah, sedangkan jumlah stok dan safety stok diberi satuan buah. Ini. Sudah menggunakan rupiah dan kuantitinya menggunakan buah. Oke, kita coba tampilkan. Misalkan kita ambil ini, kita tambahkan. Misalkan sistem manajemen. Jadi kategorinya misalkan mata kuliah wajib, ambil Jakarta, kita bikin misalkan rak 1 C2 misalkan. Harganya yang kita tentukan 75.000 misalkan. Terus jumlah stoknya ada
ada 10. Safety stocknya juga ada 10. Coba kita tambahkan. Maka di sini dia akan jadi pada sistem manajemen dia akan jadi stoknya aman. Stok aman karena dia safety stock dan kuantitinya terhitung sama. Bagaimana cara membuat misalkan merubah dia menjadi menipis? Kita coba ubah dengan menu edit. Misalkan jumlah stoknya ada 10, tapi safety stoknya di bawah 10. Terubah. Salah. Misalkan 9. Safety stoknya harusnya 10. Nah, terubah. Dia otomatis berubah menjadi menipis. Terubah lagi, misalkan kita bikin jadi kosong. Ini kosong. Ini kosong. Coba update. Nah, dia berubah menjadi kosong. Oke. Ini untuk filternya bisa kita filter. Sekarang kita cari Surabaya. Surabaya juga akan tampil yang menunjukkan bagian Surabaya aja. Semua bisa. Kita pilih judul, pakai stok misalkan boleh. Atau menggunakan harga juga bisa. Kita tampilkan sesuai ininya, sesuai harganya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian tracking dulu, delivery order. Yaitu kita coba masukkan misalkan di sini NIM saya, misalkan sekian sekian, terus namanya Abdul Khalid 4831723 ya. Terus kita ambil regulasinya, regular, ekspedisi, terus bahan ajarnya misalkan paket PS dasar. Maka akan tampil di sini detailnya. Pada paket UT 001 paket IPS dasar, isi paket yaitu EKMA 4116, EKMA 4115, total harga 120.000. Sekarang kita simpan. Nah, dia akan tampil di sini dengan kode, dengan nomor DO-nya. DO 2026-001 dengan NIM sekian, dengan nama Abdul Khalik, dalam proses regular. Totalnya 120.000. Bisa kita pilih. Oke. Kita coba tampilkan untuk tampilan pencariannya, misalkan menggunakan NIM. Cari. Nah, satu ditemukan, yaitu paket ini atas nama Abdul Khalik dengan NIM 04831723 dengan nomor NEO 2026001 dengan harga 120.000, paketnya UT 001, tanggal kirim tanggal 7 Juni 2026. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemesanan. Pada form pemesanan ini kita bisa menyimpan datanya. Misalkan kita masukkan NIM saya 4831723, nama Abdul Khalik, terus ke daerahnya misalkan Jakarta, paketnya IPA, terus pengirimannya Express. Oke, kita simpan. Nah, maka dia akan tampil di sini daftar pesanan tersimpan, yaitu 4831723 Abdul Khalik Jakarta, paket UT sekian Express 140 menggunakan rupiah, waktu simpannya tanggal hari ini dan jam sekian. Kesimpulannya itu ialah aplikasi Cita ini sudah menerapkan POA komponen template terpisah, data binding, directive, import, conditional rendering, computed property, method, watcher, formatting data, validasi form, event mouse, event keyboard, dan model pop-up. Aplikasi ini masih menggunakan data dummy dari JSON dan belum menggunakan database.
Oke, kayaknya semuanya sudah berjalan ya teman-teman. Kayaknya dari stok bahan ajar, tracking, delivery order, pemesanan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.